Oke teman-teman semua, di sini nanti saya buatkan tutorial cara untuk memperbaiki kerusakan panel LCD bergaris sarung di tengah. Biasa kerusakan panel seperti ini itu panel yang sudah lama sekali. Jika ada manfaat di tutorial saya, jangan lupa untuk subscribe. Oke, langsung let's go. Di sini saya dekatkan untuk pemula yang masih belajar. Ini ada mesin atau mainboard, terus ada PSU. Ini nanti yang kalian perbaiki yaitu di bagian T-con. Di sini ini ada cof yang masuk ke panel LCD. Ini bekas sudah dipotong oleh orang. Katanya ini sudah diperbaiki tapi tidak berhasil. Terus yang pertama nanti kalian bersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di T-con ini menggunakan thinner A secara pelan-pelan. Nah, seperti ini saya dekatkan. Kalian bersihkan semua bagian komponen yang ada di T-con ini dan di pinggir-pinggir jalur-jalur cof. Di sini nanti saya beri spidol untuk yaitu penyolderan di bagian ground yang masuk ke panel. Biasanya itu kerusakan ada di bagian ground. Di tutorial saya sudah ada, bisa dilihat cara untuk memperbaiki gambar bergaris sarung. Di sini yang kalian solder semuanya yaitu di bagian ground saja, jangan di jalur lain. Terus yang sudah dipotong ini nanti saya periksa, barangkali ada yang belum tersambung. Nah, kalau teman-teman menyolder seperti ini, jangan di situ ditekan terlalu keras, pelan-pelan saja. Yang penting kita sudah menjolder di bagian ground. Terus di bagian IC sini semuanya yang telah kalian bersihkan menggunakan thinner, ini nanti dipanaskan terlebih dahulu menggunakan korek api. Jika teman-teman semua tidak punya alat blower, cukup menggunakan korek seperti ini. IC-nya kita panaskan sedikit, baik di situ untuk komponen kecil ya nggak apa-apa, yang penting kita panaskan menggunakan korek seperti ini. Saya coba terlebih dahulu, barangkali gambarnya ini sudah normal. Di sini ternyata setelah saya bersihkan dan solder ulang di bagian ground, ini gambar kelihatan agak bagus sedikit, tapi ya belum sempurna. Ini nanti saya coba dengan perbaikan yang kedua. Dari yang pertama proses belum berhasil, sekarang yang kedua ini nanti saya ukur terlebih dahulu. Perhatikan supaya pemula tahu cara untuk mengukurnya itu bagaimana, sebab di T-con ini ada beberapa tegangan yang keluar dari mainboard. Ini nanti saya tunjukkan tegangan berapa yang masuk ke bagian T-con, apakah ini semuanya normal. Perhatikan untuk pemula yang masih belajar. Di sini ini tegangan DC converter di bagian IC. Terus tegangan utama dari mainboard sekitar 12 volt normal. Terus di bagian sini ini AVDD sekitar 16 volt juga normal. Terus di sini ini bagian VGA. Ini saya tunjukkan
sekitar 30 volt. Ini jalur VGA juga normal. Terus di sini ini CKV plus sekitar 10 volt normal. Nah, terus di sini di bagian signal IC outputnya ini ya sekitar 0,16 sampai 0,18. Di sini normal, menandakan bahwa tegangan yang ada di T-con masuk ke panel semuanya normal. Jadi tinggal kita nanti bagaimana untuk memperbaikinya. Nah, dengan cara yang pertama dan yang kedua tidak berhasil, sekarang dengan cara yang ketiga ini nanti saya bersihkan ke semuanya di bagian komponen kecil-kecil menggunakan obeng. Mungkin di sini ada, yaitu disebabkan karena korosi atau jamur yang merusak bagian komponen, terutama komponen yang kecil-kecil, mungkin bisa menyebabkan terjadinya garis-garis di LCD. Setelah kalian bersihkan, di situ dihilangkan pakai korek seperti ini supaya thinner cepat mengering, dan kabel fleksibel kalian pasang kembali. Setelah kita bersihkan seperti ini, baru kita coba. Semoga setelah saya coba dengan beberapa cara dalam memperbaiki TV LED kerusakan seperti ini bergaris, ternyata gambarnya ini sudah kelihatan normal, tapi ya bagian bawah saja, yang bagian atas ini kelihatan masih kasar. Nah, ini nanti saya coba yang keempat. Ini saya matikan. Biasa kerusakan seperti ini ada di bagian cof atau kupingan. Ini saya buka. Cara untuk membukanya seperti ini, kita congkel sedikit di bagian pinggir-pinggir casing, sebab kerusakan biasa itu yang gambar bagian atas dan bawah itu tidak sama. Biasa itu kerusakan di bagian cof kupingan. Ternyata di sini setelah saya perhatikan tidak ada kupingan sama sekali. Nah, di pinggir-pinggir panel, berarti di sini kerusakan ada di bagian cof tengah. Nah, perhatikan, kalian pegang di sini. Di sini kalian pegang atau diraba sedikit saja, barangkali ada pergerakan di bagian tengah panel yang sudah bergaris. Nah, ternyata setelah saya raba seperti ini tidak ada hasil sama sekali, dan saya tutup. Saya coba kembali, ternyata ya masih tetap. Oke, langsung saja di sini saya proses yang kelima. Ini nanti di bagian IC gamma saya proses, barangkali ada permasalahan di situ. Tapi terlebih dahulu kalian cek di bagian signal di IC sini, outputnya dari IC ini sekitar 7 volt kurang lebihnya. Nah, ternyata tegangan di sini normal, biasa itu ada yang sekitar 8 volt. Oke, langsung saja di sini saya lanjut. Perhatikan di sini ada IC, kita kerik sedikit saja di bagian kaki-kaki IC. Setelah kita kerik, baru kita beri yaitu plug untuk penyolderan. Tapi di sini nanti saya menggunakan blower untuk yaitu memanaskan IC, barangkali ada kaki-kakinya mengalami keretakan sehingga tidak bisa menyambung dengan sempurna. Ini nanti kalau betul-betul TV ini bisa nyala dengan baik, gambarnya bagus seperti TV baru, berarti TV ini nanti bisa tahan lama, lebih awet. Sudah selesai, tinggal saya tes.
Setelah dengan beberapa cara dalam saya memperbaiki TV LED kerusakan panel bergaris, terus disertai dengan jalur yang sangat kecil atau garis sarung, di sini semoga saja bisa selesai dan membuahkan hasil. Untuk saya kembalikan kepada yang punya. Oke, langsung saja di sini saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata gambar normal. Jangan lupa untuk subscribe. Sekian tutorial saya, semoga saja bermanfaat. Sekian, terima kasih.